Halo Enci dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan video pembelajaran kami dengan materi kedua yang berjudul Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Anggaran. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Syafina Mitapora. Perkenalkan, nama saya Revalina Utabara. Perkenalkan, nama saya Pakuita Gloria. Perkenalkan, nama saya Jelena Jacob. Marvelino Alexandro Tiranda. Nama saya Katarina Ersy Marisan. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, perencanaan. A. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks anggaran, perencanaan meliputi penyusunan, perencanaan program, kegiatan, dan sasaran keuangan. B. Tahapan perencanaan. Yang pertama, analisis lingkungan dan asumsi ekonomi. Yang kedua, penetapan prioritas dan strategi. Dan yang terakhir, penyusunan rencana kerja. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, yaitu prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Yang pertama ada keterpaduan, menyatukan semua elemen perencanaan agar tidak terjadi duplikasi dan inkonsistensi. Yang kedua ada realistis dan accountable. Target dan kegiatan harus didasarkan pada data dan analisis yang valid. Yang ketiga ada berorientasi hasil. Fokus pada output dan outcome, bukan hanya pada input. Yang keempat ada fleksibilitas. Mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan kondisi lingkungan dan kebijakan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu penganggaran. A. Pengertian penganggaran. Penganggaran adalah proses transformasi rencana strategi ke dalam angka-angka kuantitatif yang menggambarkan alokasi sumber daya atau pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Fungsi utamanya meliputi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian keuangan. B. Pendekatan penganggaran. Yang pertama, penganggaran terpadu. A. Mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam satu dokumen anggaran untuk menghindari duplikasi dan memastikan sinkronisasi antara kegiatan rutin dan pembangunan. B. Menjadikan satu entitas sebagai pusat akuntabilitas anggaran. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja. A. Mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian output dan outcome. B. Menekankan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana serta pengukuran kinerja melalui indikator yang jelas. 3. Kerangka pengeluaran. Jangka menengah atau medium term expenditure framework atau MTEF. Yang pertama, menyusun proyeksi kebutuhan anggaran selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua, penciptaan perencanaan yang strategis dan pengendalian fiskal dengan melihat dampak jangka menengah. Baik, selanjutnya ada penganggaran dan ada beberapa tahapan proses penganggarannya. Dan yang pertama yaitu penyusunan draft awal. Nah, berdasarkan hasil perencanaan, setiap unit kerja menyusun usulan anggaran yang mencakup semua program dan kegiatan. Pertama, dan yang kedua itu adalah pembahasan dan review. Nah, usulan anggaran yang dikaji secara menyeluruh oleh pejabat terkait dan terkoordinasikan melalui rapat koordinasi tentunya. Misalnya, pertemuan trilateral antar kementerian atau antar unit organisasi. Dan yang ketiga, itu ada penetapan anggaran. Nah, penetapan anggaran itu adalah hasil pembahasan yang disusun dalam dokumen final yang kemudian disetujui. Nah, contohnya itu APBN untuk pemerintah pusat atau APBD untuk daerah. Dan yang terakhir ada implementasi dan pengawasan. Setelah disetujui, anggaran dilaksanakan dengan pengawasan berkala agar tetap sesuai dengan rencana. 3. Pengelolaan anggaran. A. Pengelolaan anggaran merupakan rangkaian proses dalam pelaksanaan, pengertian pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Fokusnya adalah memastikan bahwa alokasi dana digunakan tepat guna dan mencapai target kinerja. B.
fungsi dan tujuan pengelolaan anggaran. Yang pertama, pengendalian merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala. Yang kedua, koordinasi mengintegrasikan berbagai kegiatan dan unit kerja untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi. Yang ketiga, evaluasi kinerja, mengukur pencapaian output dan outcome, serta melakukan analisis terhadap penyimpangan antara rencana dan realisasi. Yang keempat, pertanggungjawaban menyusun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi kinerja dan perbaikan proses. Selanjutnya kita masuk pada bagian C, teknik pengawasan dan evaluasi anggaran. Yang pertama, audit internal dan eksternal dilakukan untuk memastikan kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan dan rencana. Yang kedua, analisis varians, membandingkan antara angka anggaran yang disusun dengan realisasi, kemudian mengidentifikasi penyebab perbedaan. Dan yang terakhir, pelaporan berkala, pembuatan laporan keuangan dan kinerja secara periodik untuk memberikan umpan balik kepada pengambilan keputusan.